Dengan penuh rasa syukur, kami hadirkan Yayasan Miftahul Ulum yang terdiri dari RTQ Nurul Iman, serta Madrasah Miftahul Ulum Ranting Pondok Pesantren Sidogiri yang berlokasi di Sidorejo, Pagelaran, Malang. Sebuah lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen untuk mencetak generasi unggul, berakhlak mulia, dan berpegang teguh pada Al-Quran serta Sunnah. Menjadi lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan agama sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, serta membimbing generasi muslim menuju kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yayasan Miftahul Ulum memiliki misi untuk mencetak manusia yang menjadi ibadillahi sholihin, hamba Allah yang sholih, berakhlak mulia, serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kami bertekad membentuk murid yang 1. Memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah sejak usia anak-anak. 2. Berakhlak karimah sesuai dengan ajaran Rasulullah, para sahabat, serta salafuna sholih. 3. Memiliki semangat belajar dan berpikir dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan semangat kebersamaan dan keikhlasan, kami terus berupaya mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang luhur. Orang yang membelakangi pembinaan PPG itu karena satu dorongan dari keluarga yang sangat ingin adanya pendidikan Al-Quran yang baik, karena pada waktu itu di lingkungan itu yang ada pengajian Al-Quran, tapi yaitu cuma pokoknya ngaji, dan waktunya itu setelah maghrib nggak bisa. Sedangkan untuk siangnya itu kebanyakan anak main, banyak pengaduan dari orang tua itu karena tidak ada. Jadi oleh keluarga ketika saya coba keluarga itu disuruh untuk mendirikan PPG. Pendidikan metode yang buah di RTQ Nurul Iman dijadwalkan masuk jam 2:15 dan pulang setengah 4. Metode yang buah di RTQ Nurul Iman itu dimulai dari jilid pemula, yang mana anak-anaknya nanti fokus mengenal huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dari jilid 1, 2, dan 3, yang mana nanti anak-anaknya itu fokus kepada huruf-huruf sekaligus akan mengenal mana huruf yang panjang dan mana huruf yang pendek, dan itu nanti harus dibedakan. Akan mulai membaca ayat-ayat yang sudah ada pada Al-Quran, sekaligus nanti akan mengetahui mana dengung, mana panjang, sekaligus nanti nama bacaannya. Terkhusus nanti yang ada di jilid 7, teman-teman akan mengetahui mana lafaz-lafaz yang sulit dibaca dalam Al-Quran, itu nanti akan dipaparkan. Terlebih teman-teman yang ada di finisi, yang sudah mau diwisuda, akan ada materi-materi khusus seperti materi tauhid, materi tambahan 1, kemudian ada praktek wudhu, ada praktek sholat, kemudian juga ada menghafal surat-surat pendek. Untuk kenaikan jilid yang ada di RTQ Nurul Iman, ini seperti yang sudah diagendakan oleh pengurus harian yang ada di RTQ Nurul Iman. Seperti yang kita ketahui, tesnya itu adalah selama 2 bulan 1 kali. Jadinya nanti teman-teman dimulai dari jilid 1 sampai jilid 6, teman-teman yang sudah siap menurut wali kelasnya masing-masing itu akan diteskan mana yang layak akan dinaikkan, sedangkan teman-teman yang tidak layak tetap ada di jilidnya. Baik, untuk kegiatan madrasah itu dimulai dari jam 4:45 itu melaksanakan salat berjamaah asar. Setelah itu dilanjut dengan pembacaan waqiah, tabarok berjamaah. Dan itu rutinitas sebelum melaksanakan KBM.
Setelah itu baru membaca doa, barulah dimulai bel KBM jam pertama sampai jam 5:15. Baru itu bel istirahat, karena bisa jajan, bisa beraktivitas. Yang mau istirahat monggo, yang seperti itu. Kemudian tepat jam 6 itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, karena langsung diarahkan ke masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib, anak-anak tidak beranjak terlebih dahulu, melainkan wajib melaksanakan wirid, dan itu memang rutinitas kewajiban dan dijaga oleh pengurus guru tugas di seperti itu. Dan itu dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Kamis. Hari Kamis tidak dilaksanakan rotib karena malam Jumat biasanya diganti pembacaan tahlil dan yasin. Begitu. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan rotib atau tahlil dan yasin, teman-teman murid-murid santriwan-santriwati Miftahul Ulum bisa lanjut ke madrasah untuk melaksanakan KBM yang kedua, dan itu kondisional setelah rotib sampai jam 8.04. Itu kisaran sekitar 45 menit. Kewajibannya dari Pondok Pesantren Sidogiri ialah 45 menit untuk KBM per jamnya. Nah, setelah itu khusus di hari malam Jumat, anak-anak ada rutinitas yang namanya sholawatan, dan itu memang juga kepada Pondok Pesantren Sidogiri, di mana setiap malam Jumat teman-teman santriwan-santriwati melaksanakan yang namanya kegiatan pembacaan sholawat, entah itu nanti Al-Jibai ataupun Al-Habsyi ataupun Sujud Duror, ya. Al-Habsyi Duror itu sebagai janji dan lain sebagainya. Al-Miftah itu adalah sebuah program yang sangat bagus dan ringkas di zaman sekarang. Dikarenakan zaman sekarang itu banyak orang-orang baca kitab yang mana seharusnya bacanya seperti ini, dia bacanya jadi keliru. Dan juga Al-Miftah itu didirikan langsung oleh Pondok Pesantren Sidogiri, pondok pesantren yang menciptakan Al-Miftah yang bernama Al-Ustadz Husaini Ismail. Nah, Al-Miftah itu adalah sebuah rangkuman dari seluruh kitab, seperti kitab Julumiyah, ada kitab Ilriti, dan juga ada kitab Alfiyah, sehingga ada metode-metode tersendiri, dan di situ dipenuhi dengan lagu-lagu, warna kitabnya, dan juga ada nadoman di dalam, sehingga mempermudah untuk mempelajarinya. Karena zaman sekarang itu kunci untuk menjadi alim itu tidak cukup untuk cuma bisa tausiah, cuma bisa baca Quran, melainkan juga harus bisa baca kitab. Kuncinya baca kitab itu ada di Al-Miftah, untuk dari Pondok Pesantren Sidogiri. Harapan ke depan kami untuk Madrasah 78 Miftahul Ulum Ranting Pondok Pesantren ini mencetak generasi yang ibadillah sholihin, anak-anak yang soleh, solehah, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa, dan kepada negara. Dan mudah-mudahan harapan juga banyak menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak yang selamat dunia dan akhirat. Kami sangat merasa senang dengan adanya Madrasah PPK di Sidoarjo ini, karena kedepannya bukan tambah baik, yang jelas kedepannya semakin menurun, semakin berkurang dengan adanya madrasah ini. Mudah-mudahan menjadi benteng terakhir kepada anak-anak kita, sehingga nanti menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Mungkin itu salam sukses selalu. Tiada halangan dan rintangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.